Arthur gitu ya guys ya. Dan sekarang ngelihat draft dari The Cursed Moon cukup menjanjikan menurut gua, karena ada Darius juga untuk menutup 5 draft tersebut. Tapi kalau udah kayak gini lawannya tuh ternyata draft terakhirnya dari The Black Horse itu ada Renekton, Bunggazi. Wow, Renekton atau mungkin Riven lawan Renekton atau Darius lawan Renekton, menurut lo enak ya untuk Cursed Moon? Match up Darius dengan Akali juga sebenarnya dipegang oleh Akali sih. Match up ini kayak untuk laning phase dari segi untuk pushing lane masih tetap dipegang The Black Horse sih menurut gua. Dan juga bener Jace-nya itu jadi shadow pick, akhirnya dipakai di jungle juga sama Jarl-nya. Jadi kayak percuma aja lu ban 3 hero jungle, taunya lu dikadalin juga kan akhirnya. Aduh, ini nih ya, ini teori ini ya, teori penipuan ya, teori 378 gitu kan. Kalau ngomongin kondisi kayak gini ya, kita tahu kembali gue harus mention Camille abis kena nerf, dan tadi sempat disampaikan juga, aduh kalau better di jungle. Nah, tapi kan match-up-nya berarti lawannya Jace, yang kita tahu Jace juga strong enough gitu untuk di kesempatan kali ini jadi jungle. Ada spesifikasi masukan nggak atau saran-saran nggak nih untuk Cursed Moon kira-kira early-nya harus ngapain supaya menghindari ancaman-ancaman yang bisa dilakukan oleh Black Horse dari Bunggazi sebelum kita masuk ke dalam game? Kalau menurut gua sih dari Rikit, gua harap dia bisa lebih mobile lagi untuk nge-setup game. Karena kita lihat di game 1 Xiaoqi itu udah terlalu barbar banget. Dia udah kayak ward berjalan menurut gua sih. Info-infonya yang dia dapetin juga on point. Dia tahu timing dia harus jalan kemana di menit berapa sebelum Dragon Spawn, juga dia udah jaga-jaga bush-nya. Oke, itu dia sedikit masukan dan juga insight yang disampaikan oleh Bunggazi. Thank you so much Bunggazi. Let's go Summoners, kita akan segera masuk ke dalam match-nya, yaitu match kedua dari total match ketiga pada kesempatan hari ini. Masih bersama Azizman dan juga King Kodok. Ini dia Cursed Moon melawan The Black Horse. Skor sementara 1-0 dipegang sama The Black Horse. King Kodok melihat Fly Arthur dengan Akalinya kembali, apa yang lo bayangkan nih King Kodok nih? Penyakit sih udah, ini udah penyakit banget sih udah. Play Arthur dapat Akali, Play Arthur megang Z itu sama dengan penyakit. Artinya mungkin nanti dari Cursed Moon itu ada satu player yang nggak bakal aman. Contohnya misalnya Camille yang bakal coba danger terus. Kalau fight positioning udah bagus, tapi kali ini dari serang Xiaoqi, Fly bakal coba digunakan terlebih dahulu, tapi nampaknya dari seorang Rolfice ternyata masih tetap bisa selamat. God Gatsby bisa melakukan poking, begitu juga dengan seorang Rolfice. Tapi perlu diingat, dari seorang Xiaoqi kalau sampai agresif ini Rikit bakal mudah banget untuk counternya gitu. Iya, itu unexpected move yang ternyata sangat-sangat beresiko loh untuk seorang Xiaoqi, dan nyaris saja Xiaoqi terkena first blood di sana. Walaupun udah ada sebuah ignite, tapi tadi tidak berhasil mengeksekusi seorang Xiaoqi karena memang follow up juga cukup bagus. Tapi at least udah dapat info kalau di bawah itu buang flash si Xiaoqi-nya. Artinya Camille yang kebetulan lagi deket di sana di crab, ini bisa banget untuk at least nanti follow up dengan dia punya hookshot datang gitu saja. Tapi sepertinya udah mulai ada jaga jarak yang dilakukan oleh seorang Xiaoqi, dan juga di atas bakal terjadi one by one situation. Nico menunjukkan flashnya dan juga datang sebuah ignite api juga harus dihabisi oleh seorang Darius di sana bersama dengan Renekton. Subs versus Nico imbang dengan berkat bantuan gerobak creep ya. Iya, tadi sempat ditembak kayak terakhir, padahal dari seorang Nico tuh hampir saja selamat. Tapi kalau kita lihat juga di sisi lain udah ada satu pengincaran terhadap seorang Xiaoqi yang memang tidak punya lagi askep. Mau tidak mau harus tumbang kali ini, walaupun dari seorang God Gatsby tetap berfokus terhadap seorang Rolfice agar tidak bisa join. Tapi ternyata Freezy kali ini sudah mulai on point dari pergerakannya. Dan ini sempat tadi pengen gue notice ya Ji, untuk di early game gue rasa dari seorang Freezy emang nggak perlu duelin seorang Jarl, karena itu bakal mudah banget untuk seorang Jarl keluar dari ST ultimatumnya. Jadi mau nggak mau Freezy harus agresif ke setiap lane yang ada. Kalau bisa memang membantu memenangkan antara mid dan juga Dragon lane-nya nih Ji, supaya kedepannya jauh lebih enak lagi Ji. Oke. Itu lumayan sepakat juga gue. Akhirnya pemilihan petting start dari Red-nya ini lumayan berpengaruh dan bermanfaat gitu untuk Freezy ya. Setelah dia kelar Red, dia ambil Krak, abis itu follow up sedikit ke arah bawah. Karena emang tadi udah terbuat juga momentumnya sama Rikit dan juga Relevise. Dapatlah dia seorang Xiaoqi di sana. Tapi
yang seperti kita tahu Xiaoqi setelah dia mungkin selang beberapa menit awal ya kan, jelang menit-menit sebelum Dragon pasti dia lumayan mobile gitu ya, entah itu ke mid entah itu ke atas tiba-tiba, dan lu bisa lihat sekarang pergerakan dari Xiaoqi-nya aja udah mengkawal dan bahkan sedikit melakukan perubahan nih karena dikirim flare turnya ke arah bawah ternyata. Yes, nih udah ada satu perubahan gameplay dari kawan-kawan The Black Horse karena memang nampaknya nggak cukup worth it kalau sampai berada di arah bawah. Cukup merepotkan juga untuk seorang God Gatsby nantinya. Sedangkan kalau God Gatsby bersama seorang Xiaoqi berada di arah mid, ini bakal memudahkan mobilitas mereka untuk bergerak, mau ke bawah bisa, mau ke atas bisa. Jadi setidaknya mengurangi beban seorang Joel terlebih dahulu yang nggak perlu untuk terlalu fokus terhadap lane bawah nantinya, karena mau nggak mau Frizy pasti bakal gerak ke arah bawah mulu. Sedangkan kalau di tengah ini bakal lebih mudah dijangkau ya dari seorang Joel, jadi nggak perlu ketakutan juga karena perlu diingat 20 detik lagi objektif bakal hadir dan harus segera diperebutkan. Kersmon kalah gara-gara objektif pertama tadi di game pertama, jadi gua harap game kali ini Kersmon bisa untuk kontes dengan lebih baik ya Ji. Ya, harusnya gue sepakat ya sama King Kodok ya, kayak Kersmon harusnya mempunyai kesempatan untuk kontes lebih baik, tapi yang perlu kita ingat juga kondisinya sekarang lagi-lagi ini menjadi Cloud Dragon pertama yang sangat seksi tentunya untuk diperebutkan, dan sepertinya setup dari segi ward kondisinya juga udah mulai disiapkan oleh The Black Horse. Dan kayak yang kita tahu sebelumnya, walaupun dari Kersmon juga udah punya ward di sana di area Pit Dragon, tapi emang dari The Black Horse-nya ini pinter banget untuk bikin gimana caranya Kersmon duluan yang sampai sana, abis itu mereka retake gitu King Kodok ya. Iya, harusnya kayak gitu karena yang kejadian di game pertama seperti itu kan, Kersmon yang datang duluan, Kersmon yang coba ngambil duluan inisiasinya, Kersmon yang nyicil duluan. Tapi The Black Horse datang langsung dapat semua hasil kerja keras dari Kersmon gitu kan. Cuman kali ini nampaknya objektif lebih memilih ke arah yang lebih aman lagi. Frizy udah coba mengincar ke arah Referral terlebih dahulu, tapi hati-hati karena memang ada seorang God Gatsby juga yang segera memantau. Sedangkan kawan-kawan dari The Black Horse bakal coba mengambil ke arah Cloud Drake yang sudah ada seorang Rikit juga. Kali ini point strike sakit banget buat di early game, mau nggak mau harus cabut terlebih dahulu. Bahkan Rikit tersisa status HP-nya karena ada Pershing Arrow yang membuat Rikit harus pulang. Mau nggak mau Kersmon nggak jadi untuk mengkontes objektif yang ada. Pertukaran objektif pada akhirnya terjadi nih Ji. Wah, dalam hati itu pasti dikira gue takut lu Alistar gitu ya. Langsung di-all-in ternyata sama seorang Xiaoqi dengan cukup baik, dengan flay-nya dan juga death sentence-nya itu mampu mendapatkan pergerakan dari teman-teman Kersmon, terutama itu Rikit akhirnya mengurungkan niatnya untuk ngekontes Dragon. Dan oke, ini lumayan imbang dari segi objektif masing-masingnya dapat satu, dan kita tahu Cloud Drake tadi lumayan berpengaruh untuk The Black Horse melakukan inisiasi mobilitas yang tinggi juga, dan ditambah kalau kita perhatikan Fly Arthur juga udah mulai melalang buana di bawah, mencoba mengkontrol area bawah dan udah dibayang-bayangi juga sama seorang Joel. Nah, tapi yang jadi seru sekarang Xiaoqi ini bisa banget bikin distraksi di area atas supaya atasnya ini nggak bener-bener dapat pressure, sehingga tetap netral dari segi lane pressure-nya, dan di mid dibiarin seorang Varus farming dengan damai walaupun dia tahu Ziggs bisa kapan aja ngasih output damage dari kiting-kitingnya dia punya bouncing bomb gitu ya. Iya, gue setuju sama lo, dan ini ngebuat dari seorang Top akhirnya punya kesempatan untuk swapping lane terlebih dahulu, tapi nampaknya udah datang bal bantuan juga dari seorang Kamilnya. Ternyata X5 berhasil menumbangkan seorang Top, padahal dominusnya udah dibuka. Referral bakal langsung coba dibuka kali ini sama seorang Frizy demi mendapatkan satu objektif utama. Xiaoqi langsung datang the box, tapi masih bisa cabut dari seorang Frizy-nya, nggak perlu all-in karena cukup Referral saja yang bekerja. Kali ini untuk satu turret daerah bawah berhasil diamankan oleh Kersmon. Jauh lebih hati-hati kali ini dia. Wah, mantep banget ya. Kersmon udah bisa gue bilang lumayan menjadi tunnel vision. Kenapa? Karena setelah adanya seorang Xiaoqi di atas, dia sadar, oh hilang nih Baronnya. Kita coba cari di bawah, dan bener aja Baronnya bergerak di bawah ditukar sama seorang Fly Arthur, dan ada sebuah chain of corruption yang bawah, tapi juga gak kalah bagus itu bagian Proof of Sapphire. Di zoning habis, tapi satu persatu support mendapatkan killnya kali ini. Dan sepertinya juga udah ada 2 lawan 1 situasinya, lagi-lagi dicampakkan dan dihakimi di sana seorang Idrus dengan revenge. Sayang sekali. Sayang banget dari seorang Riven harus tumbang karena memang nggak ada informasi bahwa seorang Joel ada di sana. Tapi
di area mid lane, pertempuran yang cukup unik terjadi ya. Pada akhirnya support versus support yang mendapatkan beberapa keuntungan juga. Padahal tadi inisiasi cukup bagus dari seorang God Gatsby, tapi ternyata dari seorang Liquidnya pun langsung membalas dengan penggunaan full price-nya dan juga headbutt. Pastinya itu jadi combo yang mematikan dan ngebuat dari seorang Rollface mempunyai free hit. Ini cukup berbahaya kalau sampai terjadi lagi. Artinya sekarang God Gatsby udah mulai tahu nih, kalau nanti Chain of Corruption itu harus digunakan pada saat mungkin Xiaoqi-nya terlebih dahulu yang membuka. Jangan sampai dia dulu yang ngebuka karena positioning dari seorang God Gatsby bakal jauh lebih terbuka. Berbeda dengan Chain of Corruption yang coba ditahan, mungkin nanti kalau ada inisiasi masuk ke dia bakal dibuka dan itu cukup bagus. Dan kali ini nampaknya bakal ada pertukaran aja. Di area bawah, kawan-kawan dari The Black Horse bakal coba mengambil terlebih dahulu objektif yang terpampang tidak terjaga nampaknya. Hati-hati Idrus, bakal coba ditungguin. Kali ini masih ada terus Sky juga dari seorang Jarl. Ternyata Flayarto juga datang memberikan bantuan, tapi nggak bakal jadi. Sedangkan di sisi atas 3 orang komit mendapatkan satu outer turret yang pastinya membuat seorang Xiaoqi cuman bisa mundar-mandir aja, bolak-balik maju mundur cantik karena memang terlalu banyak anggota dari Kurzman. Wah, ini pertukaran yang menurut gua udah mulai cenderung lebih menguntungkan untuk Kurzman karena Kurzman akhirnya berhasil bisa nge-grab dia punya map control di atas maupun di bawah. Tapi sekarang giliran dari The Black Horse yang mulai melakukan inisiasi dan siap bakal ada seorang Xiaoqi juga yang menjaga-jaga. Itu tempat jalur pintu masuk dikawal dengan bagus sampai akhirnya kali ini Referaltnya berhasil diamankan oleh teman-teman dari The Black Horse. Dan harusnya ini turret juga sesaat lagi akan menjadi milik dari teman-teman Black Horse, dimana kita tahu Infernal sudah ready steady, udah up juga, udah spawn, dilepas begitu saja. Referaltnya ada sebuah death sentence yang nyaris saja mengenai satu korbannya, tapi ternyata di sini nggak mau lama-lama, langsung segera dieksekusi itu Referal dan juga bahkan Infernal. Tapi ditahan dulu sedikit ternyata untuk ngebait aja situasinya, dan ada pressure yang luar biasa dari seorang Nico di area atas. Bahkan Tough juga kehilangan setengah darahnya. Kalau begini, teman-teman dari The Black Horse agak sedikit ke delay akhirnya King Kodok. Nggak bisa sih, The Black Horse nggak bisa maksain kayak gitu sih. Kalau sampai tadi maksain untuk mendapatkan Infernal pada saat keadaan Tough-nya yang terpush, apalagi Tough ada kemungkinan tumbang juga di tangan seorang Nico, ini bakal jauh lebih berbahaya. Mereka bisa kehilangan Infernal dan juga kehilangan atas. Kenapa? Karena kalau kita lihat setup yang dilawan di arah bawah nggak cukup baik. Ternyata dari seorang Jarl kali ini terculik di tangan seorang Idrus, membalaskan dendamnya. Blade of Exile dibuka bersama dengan Ignite. Bahkan kali ini udah ada satu puluh pressure headbutt yang bakal coba masuk ke arah seorang Xiaoqi, tapi lo lihat udah ada Ukyut serta penggunaan satu ultimatum yang tepat guna karena seorang Xiaoqi tidak akan bisa membuat Xiaoqi cabut, dan Flayarto berhasil mendapatkan satu, tapi masih belum cukup, bakal mau dapat 2 kali ini dengan penggunaan satu Shuriken Flip ya. Datang dari seorang Tough, langsung coba golden make terlebih dahulu, berhasil mendapatkan satu juga double kill dari seorang Flayarto. Tapi Nico datang, Tough tidak akan bisa berbuat banyak karena memang sudah tertahan di area belakang. Jarl bakal coba datang lagi kali ini dengan penggunaan teleportnya, walaupun sedikit terlambat tapi nggak masalah demi mendapatkan satu objektif Infernal Drake. Mereka alias kawan-kawan dari TPH bakal langsung ngegasok. Flash masih belum berdampak cukup banyak, tapi nampaknya nggak boleh terlalu cepat mengambil keputusan dari kawan-kawan The Black Hawk. Kerasa banget sekarang dari The Black Horse kalau nggak ada Xiaoqi, ini perang mereka nggak connect, nggak bisa saling cover satu sama lain. Even Jarl tadi sempat ke pick off itu cukup fatal ya, tapi ada pergerakan yang sangat disaster menurut gue dari Flayarto yang sangat beresiko besar, bisa jadi semakin fatal untuk Black Horse. Untungnya ada follow up yang bagus juga dari Tap tadi. Kalau nggak disambut dan dijemput dengan baik bola panasnya sama Tap, gue yakin The Black Horse makin kehilangan grip permainannya. Dan sekarang lu bisa lihat dari segi ward juga ini cukup gelap sebenarnya dari arah The Curse Moon, tapi kondisinya sekarang udah ada perusahaan masuk diri di sana. Arthur mencoba mencari kesempatan tapi juga bakal mundur dulu ke belakang. Udah mulai pisah Xiaoqi bersama teman-temannya. Ada juga Death Sentence yang gak kena siapapun, tapi dari samping bakal ada Real Fast juga coba Yunifat. Nah, masuk siap di sana karena Xiaoqi dan juga seorang Top menerima banyak sekali damage. Dari samping masih ada kesempatan dari seorang Darius. Najal Gluten disimpan terhadap next ultimatum bahkan ke arah seorang Jarl. Double kill bersediakan, tapi sepertinya Flayarto is on rampage. Double kill, looking for triple. Oh my god, sisa Freezy saja. Flayarto bermain dengan sangat ciamik dan bahkan Xiaoqi is still alive. Bakal benar-benar di zoning habis, bahkan dikasih letter dan bakal coba dikejar terus. Opportunis terus karena orang-orang ini udah sadar kalau Freezy nggak di zoning
dia pasti masih bisa melakukan potensi steal ke arah Dragon-nya, Kodok. Gila, itu Freezy mainnya udah bagus banget. Hookshot ke arah depan, menggunakan satu instant ultimatum ke waktu ke arah yang tepat dari seorang Xiaoqi benar-benar dikurung. Mau nggak mau Xiaoqi juga harus tahan the box dan semua skillnya. Pada saat seorang Xiaoqi tertahan, di situ momentum dari Kersman dibuka. Tapi di saat bersamaan gak sadar ada play Arthur yang awalnya udah nyicil ke arah seorang Rikit, langsung berpindah target. Relevan ditinggalin sendirian. Positioning Relevan sudah bagus, jauh di belakang, dimana 4 orang udah ngincer ke satu target, tapi lupa Fly Arthur yang menggunakan satu Twilight Sword tidak terlihat sama sekali, tidak terpantau sama sekali, sehingga mendapatkan kesempatan pada saat Relevice tumbang. 2 anggota dari Kersman sudah cukup low, yaitu Rikit dan juga Nico. Tinggal dikasih 5 point strike, udah pasti tumbang. Tapi untungnya dari seorang Freezy masih berhasil selamat, walaupun mereka harus menelan kerugian dari Kersman, harus kehilangan 1 Dragon. Sekali lagi ini menjadi naga yang cukup penting ya dia. Setuju. Tapi apa yang dilakukan Kersman, gua lumayan melihat mereka sudah melakukannya itu dengan semaksimal mungkin ya King Kodok. Karena mereka bisa loh misahin antara Jarl, terus juga Xiaoqi dan juga Tafs. Tapi di momen yang bersamaan Xiaoqi dapat kesempatan untuk escape, terus fokusnya ke Jarl. Akhirnya dari Play Arthur itu benar-benar menari-nari dengan 5 point strike dan juga dia punya shuriken flipnya. Akhirnya King Kodok sampai ternyata tersisa seorang Freezy saja, dan pergerakan dari Freezy juga menurut gue cukup diplomatis ya. Dia nggak mau terlalu memaksakan keadaan, apalagi dia sadar betul satu persatu damage output dari Akal ini udah sangat mengancam dan bahkan menculik player-player dari Kersman. Dan sekarang tinggal gimana dari kedua tim punya map awareness yang bagus. Ternyata tapi Rikit sepertinya agak sedikit roboh karena udah dapat ke pick off gitu saja. Untungnya masih bersama Dewi Fortuna itu miss. Ternyata death sentence ya King Kodok. Aduh, hampir aja Rikit tumbang. Tapi ada satu flash dari seorang Zhao. Ternyata berhasil menembakkan seorang Rikit. Gue kira sudah aman, ternyata belum. Jangan di arah mid lane. Udah ada satu seorang top yang bakal cuma internal 3 orang, di mana udah ada penggunaan dengan fokus. Sudah ada Sekulimatum pastinya yang connect dan membuat satu orang top harus tumbang. Tapi kali ini datang 4 orang dari sisi kiri yang langsung membuat kawan-kawan dari Kersman mau nggak mau harus reset ke sisi kanan bawah. Dan ini bakal coba ditungguin, dikurung lagi. Nampaknya bakal dicari dan ketemu. Bener aja dari seorang Xiaoqi, tapi nggak boleh terlalu agresif. Ingat, The Black Horse walaupun sudah cukup unggul, tapi tetap kalau Freezy yang diserang, ini sama aja sia-sia. Karena Freezy bisa kabur dengan mudah dengan penggunaan shootnya dari tadi ya dia. Wah. Ini yang gue harapkan. Match-match yang kayak gini nih yang gue harapkan untuk memperebut tahta tertinggi di puncak klasemen gitu kan. Kayak semuanya sama-sama punya kesempatan untuk menang dan sama-sama punya kesempatan untuk kalah. Tapi kalau ngomongin kalah, gue rasa dari Kersman belum kalah-kalah banget. I mean, walaupun lo kehilangan 2 buff Dragon, dari segi gold gap itu cuma beda 4.000 aja yang masih sangat mungkin untuk dikejar dalam satu kali fight. Dan sekarang kondisinya dari Kersman juga masih bisa memainkan lane pressure dengan sangat baik. Dia selalu abuse area bawah dan itu bagus untuk Kersman, dimana dia tahu dia bisa all in sisain 4 orang di area Baron, sementara kayak The Black Horse dipaksa untuk ngirim 1 atau 2 bahkan playernya untuk nge-ensure atau nge-handle area bawah. Dan saat itu terjadi, Kersman bisa memainkan peranan tersebut di sekitaran Baron untuk ngebait. Tapi sepertinya dari The Black Horse juga nggak kehabisan akal. Dia masih tetap mempertahankan area Baron tersebut dengan dia punya Cutler, dia punya ward-ward yang bagus juga untuk make sure apakah Kersman ini mau commit apa enggak gitu ya Kodok ya. Ya, tapi yang gue lihat Kersman kali ini udah berhasil dia ngejalanin rencananya. Kersman tujuannya adalah nge-shutdown seorang Joel dan itu udah terjadi untuk sekarang. Kalau kalian sadar, Joel juga nggak bisa berimpact cukup besar di dalam pertarungan walaupun memiliki gold kedua cukup tinggi. Tapi sekali lagi, kalau semuanya all in masuk ke arah seorang Joel sama sekali nggak punya kesempatan untuk cabut, dan itu ngebuat kawan-kawan dari Breakout kekurangan damage. Oke, masih ada seorang God Gatsby, tapi perlu diingat dari seorang Joel ini yang bisa ngasih burst damage cukup besar, sedangkan God Gatsby ini poking-poking dari jaraknya cukup jauh, dan ini menjadi masalah kalau pertempurannya cukup instan terjadi karena mengingat Relovice juga damage-nya itu burst damage juga, instant damage juga dengan penggunaan Mega Infernal Bomb. Jadi artinya trading damage antara Kersman dan juga The Black Horse kalau sampai Joel-nya yang benar-benar dipanis, ini Kersman bakal jauh lebih unggul. Tapi yang jadi permasalahannya adalah sekarang pada saat Joel-nya di shutdown, ada Play Arthur yang mengganggu. Kersman harus lebih hati-hati dan harus lebih memilih lagi targetnya karena sekarang udah ada box juga yang bakal coba dibuka. Kali ini 3 orang bakal coba diangkat terlebih dahulu, tapi nampaknya Mega Infernal Bomb masih belum connect karena siapapun, sedangkan di arah belakang Play Arthur berdansa.
oleh Explode. Langsung ada Shuriken Flame, tapi ternyata Extreme Ultimatum membuat Fly Arthur harus menggunakan satu stasis terlebih dahulu. Gak bakal dibiarin untuk cabut nampaknya dari seorang Freezy, diburu terus mundur oleh dua orang. Mau nggak mau harus mundur, tapi mau kemana? Hookshotnya miss, panik banget bos, dan nampaknya dari seorang Freezy gak bakal bisa ngapa-ngapain lagi, harus menghilang juga, dan 3 orang tumbang dari Curseman kali ini, Haji. Kredit goes to Xiaoqi dan juga Fly Arthur. Somehow ada dia di belakang. Itu nge-flank Ziggs-nya dengan sangat luar biasa. Nggak ada yang expect Ziggs tiba-tiba di one shot begitu. Dan tadi ada sepersekian detik yang sangat berharga yang dilakukan oleh seorang Fly Arthur dengan dia punya stasis. Sangat-sangat mantap dan itu membuat keadaannya menjadi sangat menguntungkan akhirnya untuk The Black Horse. Dan sekarang korban jiwa pun lagi-lagi berjatuhan. Walaupun begitu, kali ini The Black Horse bisa dipastikan sudah lumayan mengontrol permainan. Tapi dalam artian mereka masih punya juga chance untuk kecolongan. Karena gini, kalau gue lihat dari tadi, ini Freezy-nya masih tetap perform lah ya, King Kodok ya. Betul, tadi Freezy-nya masih menyala-nyala lah ibaratnya. Tapi balik lagi ternyata terangnya itu lebih terang dari seorang Fly Arthur. Masih coba digocek dari penggunaan sentence-nya pastinya. Bakal coba dicari lagi, tapi nggak perlu terburu-buru. Dan kalau tadi lihat ya, itu ada satu 5-point strike yang masuk ke arah seorang Rikid. Tapi ternyata damage-nya udah sebesar itu. Ini jadi concern utama. Kawan-kawan dari Curseman harus coba ganti target. Nggak bisa lagi buat nyari Joltnya, nggak bisa lagi untuk nge-pick up Joltnya. Mereka harus nge-pick up Fly Arthur ya bagaimanapun dan apapun yang terjadi. Mengingat stasis sudah digunakan. Mungkin Fly Arthur bakal menjadi cukup kesulitan kalau nanti terkena Extreme Ultimatum. Tapi ternyata The Box kali ini bakal coba dibuka, langsung coba dialin aja, hingga bakal terlalu jauh juga untuk mengalinnya karena memang kawan-kawan dari arah The Black Horse juga masih cukup ragu-ragu. Ada yang menghilang dari 4 orang yang tersisa, yaitu seorang Rikid yang bisa jadi Rikid bakal menyeruduk satu target di arah belakang dan mengumpan ke arah teman-temannya. Maka dari itu harus lebih berhati-hati. Tapi ternyata Baron bakal coba langsung coba di-all-in. Game Pralmo masih belum kena siapa-siapa. Terus kembali lagi, tapi ini bakal coba dibuka. Ada Shock Flash juga dan ternyata masuk dari atau Rasyachi kali ini. Tapi ada Ultimatum bakal coba dibuka juga. Enggak bisa berbuat banyak karena Levice masih bisa mencari free di arah belakang. Tapi nampaknya nggak terlalu berdampak karena 4 orang lainnya harus tumbang dari Curseman kali ini. Tersisa seorang Levice yang nampaknya gak bakal bisa berbuat banyak kali ini. Langsung coba dialin. Oke, lo bisa kelihatan wave. Tapi Fly Arthur langsung masuk dengan penggunaan perfect execution. Dan itu dia Fly Arthur, fly to the moon. Dan ini dia kawan-kawan dari The Black Horse. Nampaknya langsung ingin menyelesaikan game kali ini tanpa adanya Baron. 2-0 untuk The Black Horse.